Insya Allah ya, dalam beberapa waktu ini kita akan bertemu dengan satu bulan namanya bulan Zulhijjah. Oke. Ada beberapa hadis tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Satu, boleh hadis ini. Ini hadis dari Abdullah bin Ibnu Abbas ya, radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amalu salihu fiha ahabbu illallah min hazil ayyam, yakni ayyam ash. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah? Lalu Nabi menyatakan, qala wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalikal syai'. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, tidak ada hari untuk beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada hari-hari ini, yakni di 10 hari. Ya, di 10 hari di bulan Zulhijjah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu yang dicintai. Tekanlah di sahabat. Bagaimana dengan jihad? Apakah hari itu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah? Lalu Rasul bilang, benar. Malah lebih hebat daripada jihad. Berarti hari yang 10 itu amal soleh di situ melebihi daripada jihad di jalan Allah. Kecuali kalau dia dan hartanya habis untuk itu. Artinya meninggal dia pergi jihad, lalu meninggal dia. Kalau dia pulang berarti masih hebat yang tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ya kan? Itu kedudukan hadis ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu para mufasir menjelaskan bahwa kenapa begitu hebatnya? Ternyata Allah pernah bersumpah dengan hari yang 10 itu. Pamannya dalam surat Al-Fajr. Pamannya. Wal fajr walayali ash. Demi waktu fajar. Ya. Itu Allah bersumpah. Dan demi malam yang 10. Ya, ada yang memahami malam yang 10 itu adalah malam 10 di bulan Ramadan. Tapi ada yang memahami 10 itu di bulan Zulhijjah. Bedanya nanti kalau Ramadan malamnya, kalau Zulhijjah siang malam. Ya kan? Itulah keutamaannya. Nanti ada hadis penjelas di situ. Oke, kembali kepada hadis ini. Oke. Di sini kata kuncinya Ibu, ma min ayyamin amalus salihu. Amal soleh. Jadi tidak ada amal soleh yang dikerjakan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal soleh di bulan Zulhijjah ini, di 10 bulan Zulhijjah ini. Bahkan amalan soleh di situ lebih hebat dibandingkan berjihad. Kecuali kalau dia berjihadnya lalu meninggal dalam perperangan itu yang paling utama. Ya, syahid dia di situ. Kata amal soleh ini masuk kategori nanti berpuasa. Jadi kalau ada yang ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, dalilnya yang mana yang akan dipakai? Dalil ini. Karena puasa bagian dari amal soleh. Tapi kalau yang ditanyakan, apakah Rasulullah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Tidak. Bisa saja Nabi tidak berpuasa karena memang tidak membiasakan, tapi Nabi membiasakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa Asyura wa salasa ayyam fi kulli syahrin wal isnin wal khamis. Jadi Nabi itu memang membiasakan puasanya pada tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Muharram, 3 hari berturut-turut,
ya kan, atau di pertengahan bulan yang kita sebut dengan Yaumul Bid itu, kemudian Senin dan Kamis. Tapi yang dari tanggal 1 sampai tanggal 8 dan ditutup dengan tanggal 9 itu tidak ada. Cuman karena kita mau puasa di situ, punya kesempatan dan ingin berpuasa, dalil yang mana yang bisa kita pakai? Ulama menjelaskan dalil dengan kalimat ini. Amalus salihu, amal soleh. Bukankah puasa masuk kepada amal soleh? Jadi kalau nanti orang bertanya, apa dasarnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu? Dasarnya hadis ini. Karena puasa itu bagian dari amal soleh. Nah, duduk tuh ya. Jadi kalau di umpama ambing nanti, dah ada Nabi puasa, tapi ini ada hadis. Jadi kalau ada yang minat nanti puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka ambil dalilnya, itibaknya kepada hadis ini. Karena puasa itu bagian dari amal soleh. Inilah rahasia sebenarnya ibu-ibu. Kenapa tidak satu amal saja di situ? Sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita. Kenapa di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu menjadi berita yang luar biasa? Umpamanya di sini ada hadis saya kutipkan di sini. Nah, ini. Kata Rasulullah ini, hadis dari Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Berdua ini, Ibnu Umar satu, Abu Hurairah satu. Nanti saya jelaskan, Pak. Ini pula yang mempraktekkan nanti takbiran. Ya. Abu Hurairah dan Ibnu Umar ini bercerita bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Man min ayyaman a'zam indallah wa la ahabbu ilaihi amalu fihinna min hazil ayyam asyr." Kata Abu Hurairah, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah fa'aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Tahlil, tahmid, takbir itu apa? Itulah yang disebut dengan takbiran. Jadi kalau begitu kapan mulai takbiran itu? Tanggal 1 Zulhijjah. Kita yang biasakan, Bu. Maka besok tanggal 1 Zulhijjah masuk, biasakan bertakbir. Hah? Kenapa selalu takbir itu dihubungkan dengan masjid? Yang dimintakan kita. Bukan. Yang diminta takbir itu kita. Tapi kan tadi amalan tadi itu, perbanyak bertakbir, perbanyak bertahlil, perbanyak bertahmid. Bukan harus berbanyak-banyak berkumpul-kumpul lah kamu, tidak begitu. Bagaimana prakteknya? Ini yang saya jelaskan. Prakteknya dari Abu Hurairah tadi dan dari Ibnu Umar, karena beliau yang mendengar dari Rasulullah mengatakan tadi bahwa, ya kan, ma min ayyamin a'zam indallah, tidak ada hari yang agung di sisi Allah dan tidak ada pula yang dicintai oleh Allah melebihi dari hari yang 10 ini. Maka itu perbanyaklah bertakbir, perbanyaklah bertahlil, perbanyaklah bertahmid. Maka karena ini hadisnya dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, maka beliaulah yang mempraktekkan hadis itu. Bagaimana beliau mempraktekkannya? Ibnu Umar, Ibnu Abu Hurairah keluar dia ke pasar. Di hari yang 10 itu, ke pasar itu dia bertakbir. Jadi ibu-ibu bisa saja nanti pergi ke pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau sambil, kenapa harus keras-keras gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kan? Kan bisa saja kita sambil duduk-duduk ke pasar kah, ke kantor kah. Saya perbanyak di hari-hari itu. Kan jelas ya, fa'aksiru, perbanyak-banyak di situ. Tahlil, membaca la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Bisa tuh diamalkan tuh. Ya kan? Nah, nanti baru sampai hari tasyrik. Ya kan? Sampai kepada hari tasyrik, itu sorenya ya, di tanggal 13 itu dia. Ya kan? Kalau lafaznya bermacam-macam ya, tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang 2 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu ada 2 kali saja. Tapi ada yang lafaznya 3. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, kalau 2 kali takbir, Allahu akbar, itu la ilaha illallah sambungannya. Tapi kalau 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabiran walhamdulillahi katsira. Situ tuh. Nah, cuman di Indonesia kan 3 tapi la ilaha illallah. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang penting syiarnya bersama-sama boleh, sendiri-sendiri lebih bagus. Jadi tanggal 1 nanti sampai tanggal 13 itu perbanyak. Justru kita ini sekarang karena sering bersama-sama, justru awak sendiri jarang. Hah? Iya. Kalau mau juga sebenarnya takbir yang bersama yang rame-rame itu mulainya tanggal 1. Tanggal 9 Zulhijjah, di setelah subuh. Nah, belum juga sampai kita ke situ. Kita malahan baru setelah Isya atau Maghrib di tanggal 10 Zulhijjah. Baru di masjid takbiran. Kan tanggal 10 itu kan? Kita puasa ini tanggal 9 nih. Kemudiannya kalau yang mau rame-rame itu di tanggal 9-nya pagi setelah subuh. Iya kan? Hah? Iya. Kalau 10 pagi lah rayo orang. Tanggal 10 tapi kan maghrib. Maghrib tuh mulai, itu kan kebiasaan kita. Yang kita kaji sekarang kan dalilnya. Ya kan nanti. Yang lucunya itu, kalaupun ada bertakbiran di masjid atau di musola, sudah Isya, paling-paling dibawa aja sebentar oleh imamnya, itulah pulang sadonya, itu apa yang mau bunyi lah? Kaset. Nah, makanya ambo khawatir nanti Bapak Ibu. Yang masuk surga itu banyak kasetnya saja gitu. Yang orangnya tidak banyak masuk surga, enggak. Padahal yang kita diminta oleh hadis ini kita yang banyak mengamalkan itu gitu. Ya kan? Nah, kalau kita rinci umpamanya apa yang bisa kita lakukan di situ? Ya takbir. Siang malam di rumah, di jalan, di masjid, ke kantor, kemana lagi? Ya kan? Ini yang sifatnya mutlak saja kita lakukan. Bisa sendiri-sendiri, tidak perlu pula orang ramai. Ya, baca Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan walillahil hamd. Dah, selesai. Sama juga ibu-ibu tuh. Jemaah kita ini kalau tidak dipimpin bertalbiyah, tidak ada talbiyah dia. Iya nak? Ibu-ibu, bapak-bapak, dah sekarang sendiri-sendiri aja tasbus ya. Nah, aduh tidak. Nyolahan yang situ ya. Ya kan? Nah, kalau dipimpin baru dia mengharikan. Entah ada apal, tapi memang saya pernah
berapa kali ya satu teksi dengan orang-orang luar sana, orang-orang ada yang dari Turki, ada yang dari Mesir, ada yang dari Afghanistan. Itu kan ngambil mikot ya kan di Tanim, ya kan. Jadi kepercayaan mikot di Tanim itu dengan umroh berulang-ulang itu bukan hanya orang Indonesia ya. Banyak orang-orang lain juga pergi ke Tanim atau ke Ji'rana untuk melaksanakan umroh berulang-ulang. Maka itu tidak suatu yang yang bid'ah gitu ya. Tapi banyak yang diamalkan itu karena ulama juga berpendapat membolehkan, walaupun afdolnya ya banyak ke Masjidil Haram. Kalau seandainya hilang jatah ke Masjidil Haram gara-gara mengejar umroh ke Tanim, nah itu memang rugi kan. Nah gitu. Tapi karena di situ ada sistem transportasi taksi yang dicater ada. Atau kita ngambil saja angkot seperti kita ini. Bayar 10 rial, pergi ke Tanim, nanti sudah kita mikot di situ, tuh cari loto balik. Nggak pulang balik dong. Pergi saja dulu. Tiba situ beko ada loto tuh balik ke haram, ya kan? Nah, itu mereka biasanya sendiri aja di atas bus tuh. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Di atas bus tuh kayak TTS ya. Jadi mereka itu sendiri, asik saja mereka. Ya kan? Nah, maka itu ibu-ibu diasik-asik saja lah. Iya kan? Sambil duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, gitu. Ya kan? Ya asik-asik lah hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kalau yang agak mukayyadnya itu ada yang fardu setelah salat fardu. Di Makkah juga ada seperti itu orang mengamalkan gitu. Itu mulainya di tanggal 1 di pagi subuh 9 Zulhijjah, itu di hari Arafah itu sebenarnya sampai nanti tanggal 13, ya kan? Nah, lafaznya boleh. Ada yang menambah-nambah lafaznya, ada Pak. Ya kan? Itu sebagai syiar sebenarnya. Saya kalau dengar itu ada yang panjang itu ya. Umpamanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu sebenarnya tambahan-tambahan yang bukan dari Rasul. Ya kan? Tapi karena itu bagian dari syiar. Ya kan? Yang dari Rasul itu ya seperti ini, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ilham. Tapi apakah tambahan seperti itu menjadi salah? Inilah bagian dari syiar. Nah, jadi jangan cepat sekali. Malah ada yang nambah ayat. Saya pernah tuh ketemu ustadz kita pakai ayat. Pakai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada seperti itu? Panjang. Sama juga ibu-ibu, yang talbiyah yang pernah ibu-ibu dengar seperti apa? Labbaik Allah. Ada enggak pernah dengar begini? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Ada kan? Ada enggak yang terdengar tambahnya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ada yang Rabbana, ada yang Allahumma salli ala Muhammad. Ada enggak seperti itu? Tambah-tambahnya kan? Pakai tambah kan? Padahal yang lafaz talbiyah itu iya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu tambahan itu apakah itu talbiyah? Tidak. Jadi ulama-ulama ini dulu menambah bacaan itu dia karena nanti akan ada selawat Nabi, ada doa di situ. Bukankah begitu juga ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di waktu dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Lalu ditambah itu. Iya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ada nggak seperti itu kan? Itu tambah-tambahan, ya kan? Yang kalau itu dikatakan dari Nabi, jadi masalah dia. Tapi yang doa Rabbana atina itu ya kan? Sama juga karena ada lafaz di situ, ada syiarnya di situ sebenarnya, Bapak Ibu. Oke. Satu ya, yang bisa kita lakukan pada tanggal 1 sampai 10 itu bisa puasa, ya kan? Bisa takbir, banyak bertahlil, bertahmid, bertakbir di situ. Mau ke pasar silakan, mau ke kantor, mau di rumah, mau di mana lagi silakan. Yang tidak perlu, tapi nanti pulang risiko tuh Pak Ibu ke masjid itu Ibu perintah lo pengurus masjid. Nah, besok tanggal 1 langsung start. Ikut tak kaji orang saudaranya kan. Nah, itu. Jadi karena dulu memang tidak dipopulerkan bertakbiran berjamaah itu, ya kan? Yang kedua, puasa terutama nanti di tanggal 9. Tapi kalau ada yang mau mengamalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ditambah nanti tanggal 9 dasarnya amal soleh itu. Ya kan? Nah, kalau yang Nabi kerjakan ini wasu'ila an saumi yaumil arafah faqala. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Nabi mengatakan yukaffiru sanatul madiyah. Nabi mengatakan puasa Arafah itu menutupi 1 tahun, ya kan, yang lalu wabakiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Ya banyak lapasnya di sini. Saumu yaumul arafah kafaratun sanatain, sanah madiyah, sanah mustaqbilah. Puasa di hari Arafah itu menutupi dosa 2 tahun. Itu yang kedua ya. Silakan Bapak Ibu nanti, ya kan? Yang ketiga yang bisa kita kerjakan di situ ya kurban. Bagi jemaah haji nanti di tanggal 8 ya. Jemaah haji. Tanggal 8 jemaah bisa ke Madinah, ke Minah. Namanya tarwiyah. Jadi Nabi dulu ke Mina dari Bani Kanana itu antara Jarwal dengan Ma'lah.
Jadi Nabi dulu dari Madinah menetap buat tenda itu di Bani Kanana, itu di antara Jarwal dengan Ma'lah. Sekarang Ma'lah itu ada kuburan di situ ya. Tahu ibu artinya Ma'lah? Tidak tahu ya, tapi pernah dengar. Kalau apa dia ada di Mispalah, pernah dengar juga. Mbak Irwe dulu tinggal di mana? Benar ya? Pernah tinggal di Mispalah ya? Oh, di Mispalah itu udah tinggal. Nah, Ma'lah itu bahasa kitanya dataran tinggi. Mispalah itu dataran rendah. Jadi kira-kira Makkah itu dulu irian gitu. Apa yang tingginya di tengah-tengah itu ada Talaku itu Ka'bah. Jadi antara Ma'lah dengan Mispalah itu kan miriang tuh. Makanya ke Mispalah itu kan menurun tuh. Ya kan? Maka Mispalah itu artinya dataran rendah. Ma'lah itu dataran tinggi. Jadi antara Ma'lah dengan Jarwal, di situ Nabi tinggal membuat tenda. Di situ pagi Nabi berangkat ke Mina tanggal 8, 5 waktu sholat di situ. Ya kan? Berangkat sampai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sementara waktu Aisyah tinggal di tenda. Tentu tidak mungkin loh lah pada masa itu Aisyah saja yang tinggal di situ kan. Tentu ada pula yang lain-lain tinggal di situ. Lalu nanti udah pagi setelah subuh baru Aisyah dengan yang lain menuju ke Mina. Setelah itu baru menuju ke Arafah. Itulah alasannya para ulama membolehkan tidak pergi ke Mina pada tanggal 8 itu. Kecuali yang punya kesanggupan. Ya kan? Makanya jemaah haji kan tanggal 8 tidak dibawa ke Mina kan? Langsung ke Arafah. Kenapa? Jangan dikatakan ini tidak sunnah. Saya pernah diserang itu. Pernah diserang oleh orang. Bagaimana Ustaz nanti mempertanggungjawabkan di akhirat? Haji Ustaz tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Maksudnya apa? Ustaz tidak bawa jemaah ke Mina, Tarwiyah. Padahal tidak semua di masa Nabi itu ke Tarwiyah, ke Mina itu. Buktinya Aisyah, tidak mungkin pula ya. Kalau kini mungkin ya bisa saja ya. Seorang saya tinggal di hotel kan bisa saja di kamar kunci kamarnya kan. Kalau dulu pada masa itu tidak mungkinlah Aisyah saja yang tinggal di situ. Pasti ada yang lain gitu besoknya baru Aisyah menuju ke Mina. Baru sorenya menuju ke Arafah baru gitu. Maksudnya pagi itu ke Arafah, baru mulai wukuf siangnya. Kalau kini dibawa jemaah ke Mina sampai juta orang, dari Mina dibawa ke Arafah, besok dibawa ke Muzdalifah balik, kok banyak yang tercecer pokoknya. Sementara haji itu al-hajju Arafah. Maka itu siapa yang punya kesempatan, punya tenaga, ya silakan kalau mau dia tarwiyah, tapi buat perjanjian. Kalau sekarang itu, saya dulu jadi petugas, ada juga yang ingin tarwiyah, silakan saya bilang. Tapi buat perjanjian, kalau apa terjadi bapak tanggung sendiri, ibu tanggung sendiri, oke? Pergi bermalam di Mina, tanggal 8 itu mabit di Mina. Ya, jadi 5 waktu Nabi sholat di situ. Di samping itu Nabi sebenarnya mempersiapkan bekal untuk ke Arafah karena di situ ada air mengalir. Nah, mempersiapkan itu juga gitu ya. Puasa tarwiyah itu tidak yang gabung dengan tadi itulah. Ya kan, kalau ada yang mau puasa tanggal 8, ya amal solehnya lah. Tapi yang memang khusus tanggal 9, itulah Nabi tadi. Ada Tis'a Zulhijjah, ada Saumu Arafah. Kedua-duanya kan sama. Ya kan? Nah, silakan kalau mau berpuasa di situ. Masuk Yaumul A'zam tadi kan, hari-hari yang agung. Nah, jadi dibawa ke Mina itu yang populer namanya tarwiyah. Ada yang bisa pergi ke situ silakan. Yang tidak jaga tidak masalah. Kenapa? Karena ada sebagian dulu dari sahabat Nabi itu yang tidak dibawa ke
ke Mina itu, ya kan? Itu alasannya, Bapak Ibu. Ya bisa. Ini hari besar, Ibu-ibu. Memang banyak di situ ibadah. Takbiran, apalagi puasa, apalagi kurban, haji, wukuf, adanya di tanggal itu, di 10 hari itu juga kan? Nanti melontar di 10 hari itu juga. Awalnya kan Nabi kan selesai 1 hari itu hajinya. Yang hajinya tuh selesai 1 hari itu. Jadi dari Arafah, Nabi menuju ke Musdalifah. Musdalifah itu malam di situ. Pagi dari Musdalifah langsung ke Mina, melontar. Dari melontar langsung ke Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram, sholat Idul Adha-nya. Kemudian tawaf ifadah. Kemudian balik lagi ke Mina, gunting rambut, laksanakan hewan kurban. Selesai hajinya. 1 hari itu selesai. Kalau awak kan tidak bisa dah. 30 tahun. Kalau kini itu dari Arafah malam menuju ke Musdalifah, kalau lebih bisa turun, kalau tidak ya kan safari namanya kan. Mabitnya itu sepanjang jalan itu sajalah dia tebus tuh. Inilah dulu seperti itu kini karena di kredit itu. Kemudian sampai di Mina nanti melontar dapat pula waktu-waktu tertentu. Setelah melontar gunting rambut balik ke tenda di Mina. Besok tanggal 11 lontar lagi, balik lagi. Tanggal 12 lontar lagi kalau dia ngambil nafar awal. Nah pagi itu udah langsung ke hotel. Baru nanti tawaf ifadah. Kalau lihat dulu tuh Pak, kalau tidak ada tuh jalan tak tahu lo, tunggu lo tuh 3 hari. Baru tawaf ifadah. Ya kan? Nah, kalau yang nafar sani nanti masih tambah tanggal 13, 1 malam lagi, pagi nanti melontar yang terakhir, setelah itu menuju ke tenda atau ke hotel masing-masing. Setelah itu kalau ada kesempatan baru jalan ke Masjidil Haram, laksanakan tawaf ibadah. Selesai tawaf ibadah, baru selesai haji kita semuanya. Kayak itu aja tuh. Ya kan? Sekarang kan ada yang baru yang termasuk yang inapnya di sisa itu gimana? Termasuk wajib juga mabit di Mina. Ada beberapa hal yang baru menurut saya, bukan hanya itu. Satu, safari mabit itu yang di Musdalifah, itu kan udah baru juga tuh. Dulu turun di situ, lalu masuk ke perkarangan Musdalifah, ngambil batu di situ. Nah sekarang ada yang jalan, tapi syaratnya ada di situ. Yang kedua, tanazul, tinggalnya di dekat-dekat, ya kan ada hotelnya dekat ke situ. Dekat Jamarat itu kan ada tuh hotelnya juga. Lalu nginapnya di hotel itu dengan alasannya crowded. Ya kan? Kemudian yang ketiga sekarang ini dam dibayar di Indonesia, di assembly di Indonesia. Itu kan kajian-kajian yang perkembangan baru itu, ya kan? Jadi nampaknya ibu-ibu yang dipakai untuk haji ini namanya fikih taisir namanya. Fikihnya fikih memudahkan. Ya kan? Maka itu Allah itu kan suka yang mudah. Ya kan? Nah, jadi nampaknya haji semakin hari nanti semakin yang mudah, jangan yang sulit. Nah, untuk safari, bukan safari wukuf ya, safari mabit di Musdalifah itu ada berapa syarat ketentuannya. Satu, sudah melewati tengah malam. Jadi memang sudah lewat tengah malam. Yang kedua, lansia. Yang dikhawatirkan mereka ini nanti sulit, mengalami kesulitan. Ya, maka itu masakoh itu ya. Kalau murud itu nggak harus sampai tengah malam ya, langsung aja. Kalau dari awal pembicaraannya tidak seperti itu. Yang dari berangkat maghrib, isya itu tetap mabit. Nanti kalau dia sudah berangkat, pamannya jam 10, udah berangkat jam 10 dari Arafah, kemudian dia lewat saja di situ. Ya kan, di atas mobil saja, itu yang murur. Ya kan, murur itu melalui saja. Cuman dari sini,
dari ujung Musdalifah ini sampai ke akhir Musdalifah itu bisa 1 jam. Karena macet tadi itu kan, crowded tadi itu, ya kan? Akhirnya mereka memang tidak turun, tapi kan mereka berada di area Musdalifah. Walaupun hanya 1 jam. Nah, gitu, 1 jam. Karena kalau dia turun, dia begini, Bu. Dia turunnya di maktabnya di sini kan, maktab 30 umpamanya. Turun dia di sini, dia masuk ke area Musdalifah, lalu ngambil batu di sini, sholat di sini, segala macam, berzikir, nanti keluarnya kan di sini. Keluarnya di sini, enggak di sini keluarnya di sebelah sini. Nah, nanti bermasalah bus itu. Bus yang ini, itu yotonya nanti kamu japri balik tuh. Jadilah berputar-putar ke sini, berputar-putar balik. Enggak bisa aja kemari itu dong. Itu yang menyebabkan dulu terlantar sampai siang enggak ada yang jemput itu karena mobil balik ke Musdalifah itu sulit. Nah, ini membahayakan. Jadi dalam Islam itu mendahulukan menyelamatkan nyawa dibandingkan ibadah. Apalagi ibadah itu masih bisa ditolak ansur. Maka itu diambillah yang sudah crowded tengah malam itu, tetap saja mereka dibawa dengan bus itu, jalan dah, tidak balik lagi. Jadi murur itu adalah melalui Musdalifah walaupun 1 jam. Itu kajiannya seperti itu. Dulu seperti itu, saya prakteknya tidak tahu. Ya kan? Nah, gitu. Termasuk juga yang tinggal di luar Mina itu. Karena memang crowded. Kalau dia berdesak-desakan di Mina, tenda, saya mencoba itu Bapak, jangankan sekarang ya. Tahun 2022 itu kan separuh jemaah haji itu. Masih sulit untuk, kalau malam itu di WC, di toilet itu masih menunggu 10 orang. Itulah babuan sampai buaya ketek bapak-bapak tu di dinding tu babuan dulu apanya tu. Kadang ibu-ibu tu lewat sini belakang tu. Ada seperti itu. Tak, memang keadaannya seperti itu. Jadi kalau 10 orang saja wak nunggu, orang ke toilet 10 orang, kali 10 minit umpamanya. Berarti 100 minit 2 jam kan? Itu sulit. Makanya pernah dulu itu ibu-ibu kok hari yang saya bahurnya kok kiranya di rekep tenda tu saya pipisnya. Nggak tahan lah. Nah, jadi melihat kondisi dan situasi yang seperti itu, maka dipakailah fikih memudahkan. Ya kan? Insya Allah walaupun tidak lama-lama di Musdalifah, tapi dia tetap lewat di Musdalifah gitu. Kemudian melontarkan bisa diwakilkan, ya kan, bisa diwakilkan melontar itu. Kalau kita tidak mampu berjalan, maka diwakilkan. Saya pernah mewakili 18 orang sekali mewakilkan. Nah gitu dulu, 8 balik kantong dibawa balataan cik-cik dia galak saya polisi itu. Balataan di pelantarnya itu Prakteknya kan orang panggilnya berapa balik belakang. Iya. Harusnya melempar kan Bismillah Allah Akbar kan. Tidak sampai ke dua bersangkutan, tidak ada hubungan itu. Oh, bahasa bian, Pak. Jadi dalam saku ambo tu, ya kan, ada 8 balai kantong, ada 6 orang dalam kantong tu. Jadi, ambo dulu kok. Kalau melataan kok kan ada tu, ada kadang polisi duduk pakai kursi situ sudut itu tu. Abang ambil yang tampe yang sepi, yang tak banyak. Jangan kayak orang rami tu mana lo, sudut ke situ tu. Abang letak di situ Pak. Nah, ambo dulu. Selesai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lah. Selesai ambo tu. Buka kantong cik kau, cari namanya. Begitu. Ya kan? Nah, itu berniatkan untuk ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kau. Buat kantong yang kedua. Apa melihnya itu? Kemudian itu nanti baru ditunggu kalau yang nafar yang lontar jumrah Aqabah itu kan yang awal tuh. Nah, itu tidak sebanyak 8 baleh doh. Itu waktu itu selama 7 lah, 7 orang. Ini kan angka 2 kok semangat lah kurang kok merasa patang tu jalan jauh. Iya kan? Sampai kilo ke Pai, sampai kilo pulang atau bayang-bayang tu. Dia sulit dah lah Ustaz, bantu saya kami lah gitu. Nah, kalau yang pertama tu berjalan mana tu? Ibu beko lah pulang lambo agi tahu baso lambo wakilkan baru unting rambut.
Beko jangan mentang ustaz ko apa itu lo gunting rambut so enak. Entah dia letak kanal ustaz ko enggak kayak kan. Ah, itu meyakinkan. Itu caranya, Bang. Jadi cik-cik itu bawa buka tuh. Ah, bawa wakilan enggak selesai kok. 3 tiangnya tuh mah. Marah banyak waktu kira-kira tuh. Pindah lo ke ula usto, pindah lo dia usto dulu. Ah, itu beko baru yang terakhir kan. Ah, gitu, Pak. Mau. Ya kan? Nah, seperti itulah bentuknya.